Setelah Kansa bongkar rahasia Monica yang menabrak Aryani kepada Emran, maka informasi tersebut membuat Emran penasaran, sehingga akan menemui Monica untuk menangkap dengan cara diculik. Bahkan Emran membius Monica saat ketemu di jalan. Hidup Monica terkesan menderita karena harus mendapatkan siksaan dari Emran dan juga Fatan dari adegan malam ini. Nah, pasca Emran berhasil menangkap Monica, maka akan disiksa dengan cara diikat di bawah pohon besar, sehingga Monica makin ketakutan dan tidak bisa melawan. Emran yang masih penasaran akan melakukan interogasi supaya Monica mau buka mulut untuk mengakui kejahatannya. Awalnya Monica ngeles saat diancam dan dibentak-bentak oleh Emran. Namun pada akhirnya Emran punya cara lain yang membuat Monica terpaksa mengakui kejahatannya, yaitu dengan cara dihabisi menggunakan mobil yang akan menabrak tubuhnya dengan keadaan masih terikat. Nah, dari situlah awal Monica berteriak ketakutan sambil mengakui kesalahan dan mengatakan kalau dirinya yang menabrak Aryani bukan Kansa. Makin tegang namun seru hingga membuat merinding cerita dan adegan malam ini, sehingga tidak sabar menyaksikan detik-detik Monica dapat karma dan menderita hidupnya setelah kejahatan terungkap sebagai pelaku sebenarnya yang menyebabkan Aryani meninggal dunia. Jadi pada akhirnya nanti Monica akan berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi Fatan dan Kansa harus dapat bukti untuk bisa membuktikan kalau Monica yang bersalah. Makin seru namun makin menarik dari alur cerita saat ini ya, karena Kansa menang melawan Monica walaupun sebelumnya selalu mengalah. Selanjutnya, setelah Emran tahu kebenaran tersebut, maka dirinya akan melepaskan Kansa dengan sukarela. Bahkan akan mengantarkan Kansa pulang ke rumah Dr. Aksan dengan keadaan baik-baik saja. Sebaliknya, Emran akan bilang jujur kepada semua orang di keluarga Dr. Aksan kalau Kansa bukan pelaku sebenarnya, melainkan Monica yang menabrak Aryani di masa lalu. Namun Kansa dijadikan tumbal oleh Darto, hingga Kansa sampai di penjara 5 tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nah, dari situlah awal Emran mulai sadar, bahkan akan berubah menjadi baik sekaligus menyesali perbuatannya. Jadi pada endingnya antara Emran, Yuda, dan Hutami sudah tidak mengalami salah paham lagi ya sama Kansa, sehingga mereka bertiga menyesali perbuatan atas dendam yang mereka lakukan. Selanjutnya Emran sempat meminta maaf dengan cara bertekuk lutut di hadapan Kansa sambil menangis. Sebaliknya dengan baik hati Kansa akan memberikan maaf sekaligus akan mencoba menenangkan hati Emran yang sedang sedih. Tidak hanya Emran yang menyesal, bahkan hal yang sama juga dialami oleh Hutami, hingga dirinya teringat saat dulu pernah menuntut dan memenjarakan Kansa selama 5 tahun lamanya. Selain itu, Hutami juga ingat dengan kejadian saat menabrak Kansa di jalan, sehingga dirinya tidak kuasa menahan air mata sebagai tanda penyesalan sudah tidak bisa dibendung. Episode selanjutnya, nasib Monica sudah berada di ujung tanduk hingga harus berurusan dengan hukum. Sebab Hutami sebagai hakim merasa tidak terima jika Aryani meninggal dalam kecelakaan. Namun Kansa yang dikorbankan dan menjadi tumbal dari kejahatan Monica dan keluarganya. Nah, ketika Monica sudah kalah dan nasibnya sudah tidak terselamatkan lagi, maka secara otomatis Darto akan keluar dari persembunyiannya tanpa harus dicari. Sebab Darto juga akan mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Kansa dan juga keluarga Dr. Aksan, termasuk Fatan dan juga Hutami. Biarpun begitu, Hutami tidak akan memaafkan kesalahan Monica begitu saja. Dirinya akan memenjarakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Episode selanjutnya, setelah Monica sudah kalah dan gagal memiliki Fatan, maka akan dihadirkan peran baru yang nantinya akan menjadi orang ketiga di balik kisah asmara Fatan dan Kansa. Dan peran baru tersebut adalah Tatjana Sapira. Ada indikasi kalau peran baru tersebut akan jatuh hati kepada Fatan terlebih dahulu, karena mungkin mempunyai profesi yang sama sebagai seorang dokter di rumah sakit yang sama pula.
Dan itu adalah bagian konflik baru yang terjadi untuk menguji cinta Kansa dan Vatan sebagai peran utamanya. Namun pada hakikatnya peran baru tersebut akan dipersiapkan sebagai jodohnya Imran setelah nanti sudah sadar dan bertobat berubah menjadi baik. Nah, makin seru dan menarik ya, karena dari adegan hari ini akan ada rencana keluarga Dr. Aksan membicarakan masalah pernikahan Vatan dan Kansa yang akan terjadi. Adegan berikutnya, Kansa dan Vatan akan saling manja, saling bahagia untuk bersama setelah melewati badai panjang tentang salah paham dan kejahatan Darto. Bahkan mereka saling tersenyum bahagia di sebuah warung untuk saling suap menyuap minuman, hingga membuat adegan menjadi baper dan menyenangkan. Senyuman manis Kansa makin terlihat jelas. Salah tingkah mulai terjadi ketika Kansa berada di dalam mobil bersama Vatan, mana Kansa nampak mulai berani menggombal hingga membuat Vatan tersipu malu dan meledeknya. Sebaliknya, Kansa makin salah tingkah hingga membuat hubungan mereka itu terasa sempurna kebahagiaannya untuk secepatnya menikah dengan suasana bahagia nantinya. Lalu apa yang terjadi? Dan apakah Kansa dan Vatan akan segera bersatu dalam waktu dekat ini? Atau sebaliknya, malah terganggu dengan hadirnya peran baru yang hadir di tengah kisah asmara mereka? Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita ikuti kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.